Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. eh, nanti setelah selesai materi keempat ini, saya mau ada kuis sebentar ya. Bisa kalian kerjakan di luar jam pelajaran juga. Oh ya, di sini ada yang udah join, ada yang dari Bina Karya nggak? Iya Pak, saya dari Bina Karya. Ya, eh, ada kelas koordinatornya nggak? Yang kelas Bina Karya. Soalnya kan yang kayak yang absen atau yang masuk kan cuma beberapa orang aja tuh. Belum ada Pak kayaknya. Saya kurang tahu Pak. Belum ada kayaknya. Oh yaudah, nggak apa-apa. Nah, ya. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ya, semoga semuanya sehat selalu ya. Ya, Pak. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari perangkat keras input komputer dan juga jenis-jenisnya apa aja. Eh, Pertama-tama itu input device atau perangkat input dari komputer
yang merupakan salah satu komponen penting pada komputer, yaitu perangkat yang terdiri dari beberapa macam. Yang pada perangkat keras tersebut terdapat komponen yang dapat disebut sebagai input device atau perangkat keras input yang terdiri dari beberapa macam. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari input device atau perangkat keras input komputer beserta fungsinya. Yang pertama ini ada keyboard. Nah, keyboard ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, serta simbol yang dapat melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya itu sangat penting. Nah, ini ada yaitu contoh keyboard. Ini biasa disebut keyboard eksternal kalau untuk laptop. Kalau untuk PC atau personal komputer juga sama. Nah, kalau biasanya sekarang laptop juga suka ada keyboard on screen. Nah, misalnya yang seperti ini, keyboard on screen. Ini salah satu alternatif misalnya jika keyboard pada laptop kita ini tidak bisa atau ada beberapa tombol yang tidak berfungsi sebagai pengganti alternatif sementara. Yang kedua ada mouse. Mouse ini yaitu sebagai perangkat keras input yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang pada umumnya memiliki dua buah tombol serta sebuah bola, atau laser. Bola atau laser ini sebagai sensornya yang mengarahkan pointer. Itu biasanya ada di bawah. Fungsi mouse ini yaitu untuk menggerakkan kursor serta melakukan scroll pada mouse jenis-jenis tertentu, yang mana keduanya dapat membuat komputer dapat menjalankan perintah yang diinginkan oleh pengguna. Nah, di sini ada beberapa contoh mouse ya. Nah, yang seperti roda ini itu untuk salah satu penggerak kursor untuk misalnya kita ingin men-scroll dari atas sampai ke bawah halaman seperti itu. Dan juga tombol klik kanan dan klik kiri. Yang ketiga ada joystick. Nah, joystick ini merupakan perangkat keras yang berbentuk seperti tuas gigi mobil atau pada umumnya seperti stick konsol pada game yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Biasanya pada perangkat keras input joystick ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Nah, ini contoh salah satu dari joystick. Yang kedua ini yang seperti tuas gigi mobil, itu untuk bermain game konsol, biasanya untuk game mobile, ya, untuk game balap mobil. Nah, ini salah satu konsol joystick juga, sama untuk game mengendari mobil yang bukan seperti setir, yang memang setir konsol ya. Suaranya kecil ya? Kalau di saya sih suaranya biasa, ada kok, enggak Oh kecil. iya. Pak, kalau di saya pasti. Teman-teman yang lain. Suaranya kecil, Pak. Oh ya, saya naikin lagi ya. Selanjutnya yaitu ada
perangkat keras input touchpad. Nah, touchpad ini ya sebuah alat atau perangkat keras penunjuk yang menampilkan kursor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan serta jari-jari pengguna pada posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop maupun notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Ini ada beberapa contoh dari touchpad. Nah, yang pertama ini itu touchpad pada laptop. Ini part yang misalnya untuk penggantian, misal ada touchpad kita yang rusak. Nah, ini contohnya jika ingin menggantinya bentukannya seperti ini. Nah, ini ada kabel untuk konektornya. Nah, yang kedua, nah ini jika touchpadnya sudah berada dalam satu komponen menjadi satu kesatuan sebuah perangkat device. Nah, contohnya laptop ini. Nah, ini dari misalnya dari yang satuan, terus dikombinasi atau digabungkan menjadi satu perangkat seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang ketiga adalah touchpad eksternal atau touchpad tambahan. Bisa untuk misalnya eh, touchpad kita ada yang rusak nih atau tidak berfungsi. Nah, kita bisa menggunakan touchpad eksternal seperti ini. Atau pada komputer biasa juga bisa untuk pengganti mouse. Misal kita lebih nyaman menggunakan ini daripada mouse seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada CD atau compact disc. Nah, CD atau compact disc ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan maupun pembaca data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil pada bagian tengahnya. Nah, ini contoh penyimpanan compact disc. Biasanya dia ada beberapa terbagi dan beberapa jenis. Yang pada umumnya itu ada CDR. Nah, CDR ini kapasitasnya maksimal 700 MB. Nah, itu ketika kita memasukkan data ke dalam CDR ini, kita tidak dapat mengubah atau menghapusnya lagi. Nah, beda jika penggunaan CD-RW. Nah, itu bisa diulang lagi. Ada juga DVD, DVD-R dan DVD-RW. Nah, itu bedanya pada kapasitas tertentu. Kalau DVD itu kurang lebih sekitar 4 GB tuh untuk kapasitasnya dalam satu keping. Nah, selanjutnya ini ada modem. Itu modem yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan internet. Nah, bentuk pada tipe modem sampai saat ini bervariasi, sudah sangat banyak. Ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer, kemudian ada yang sudah menggunakan fitur WiFi. Di bawah ini ada beberapa contoh dari jenis-jenis modem yang sudah ada sampai saat ini. Nah, yang pertama ini ada modem ADSL ini. Ya, kalau ini dia cara mengkoneksinya menggunakan kabel telepon. Nah, ini ada modem analog. Kemudian ada modem CDMA yang dicolok ke USB pada lubang komputer. Ini ada modem eksternal, modem GSM sama seperti yang modem CDMA. Modem internal ini biasanya ada pada perangkat personal komputer atau komputer desktop. Yang dimana ini nanti
dicolokkan kabelan, kurang lebih begitu. Ini ada modem ISDN dan juga ini modem kabel. Nah, ini variasi-variasi juga dari beberapa modem yang sampai saat ini mungkin masih ada yang menggunakan dari kita ya. Kalau dulu saya sering menggunakannya yang modem USB ini waktu SMA itu ya karena masih lumayan tren juga, kecepatan juga lumayan pada saat itu dan belum ada jenis-jenis modem atau WiFi yang apa ya, yang mumpuni lah gitu, memenuhi jaringan di sekitar kita. Nah, kalau ini contoh modem router atau modem WiFi. Nah, seperti contohnya kalau sekarang itu IndiHome, kemudian ada dari Bisnet, MyRepublic, First Media, yang konektornya sudah nirkabel menggunakan WiFi. Nah, selanjutnya ini ada perangkat input flash disk. Nah, flash disk ini berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Pada kapasitas flash disk ini bervariasi mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB sampai hingga 1 terabyte. Hingga pada saat sudah memasuki tahun 2021 ini perkembangan dari flash disk juga meningkat. Kalau dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu mungkin paling tinggi flash disk itu 32 GB sampai 64 GB. Nah, kalau sekarang sudah 1 terabyte sudah ada tuh sekitar 1000 GB kapasitasnya. Ini ada beberapa contoh flash disk, ada flash disk USB yang pada umumnya ini ada yang berbentuk seperti kartu. Nah, ini contoh USB OTG itu yang dapat kita koneksikan ke handphone kita juga dengan port yang sama. Nah, ini port USB-nya yang pada handphone. Nah, ini untuk komputer. Jadi, kita bisa mentransfer data melalui flash disk OTG jenis OTG ini dari HP maupun dari komputer ke HP, begitu sebaliknya. Nah, kalau yang ini untuk jenis yang untuk eh, handphone iPhone. Selanjutnya ini ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM ini merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program pada media penyimpanan data CD maupun DVD. Nah, pada PC atau laptop yang bisa memasang alat ini di CPU, sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya yang dapat dibuka pada bagian samping. Nah, mungkin kalau laptop zaman sekarang sudah jarang yang menggunakan CD atau DVD ini. Ya mungkin karena fungsinya sudah tergantikan oleh media penyimpanan seperti Google Drive maupun flash disk. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini CD atau DVD-ROM yang terdapat pada perangkat laptop. Nah, kalau yang di bawah ini, yang lebih tebal ini DVD-ROM yang terdapat pada personal komputer ataupun komputer desktop. Nah, contohnya yang seperti ini yang pada laptop ya di bagian samping. Nah, kalau yang satu lagi ini adalah
DVD atau CD-ROM eksternal. Nah, misalnya kalau laptop kita tidak ada CD atau DVD, kemudian ingin mengambil data atau mentransfer data, memburning ke dalam media CD. Nah, ini bisa menggunakan CD atau DVD ROM eksternal. Jadi ada alternatifnya. Selanjutnya yaitu digitizer. Nah, digitizer ini merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol pada bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menuliskan maupun menggambar data yang tersambung pada komputer. Nah, contoh alat ini yaitu berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Nah, contohnya ini adalah contoh dari digitizer. Nah, ini biasanya dapat memudahkan para desainer atau animator untuk menggambar sebuah desain. Karena medianya yang luas, ini hampir sama seperti touchpad, tapi secara penggunaannya agak berbeda sedikit. Dia ada tambahan seperti penanya dan juga medianya yang luas. Dan juga terdapat beberapa tombol di bagian samping maupun di atasnya. Pak, mohon maaf. Ya, Itu di bagian atas boleh dikepinggirkan nggak Pak yang oh ini ya. yang itu? Ya, Oh iya, mohon iya. maaf ya Pak. Oh ya, maaf ya. Oke. Nah, ini ada salah satu contohnya lagi dari perangkat digitizer. Nah, ini lebih lebar lagi gitu. Nah, mungkin kalau yang bagian sebelah sininya yang dekat tangan kiri yaitu seperti touchpad. Nah, yang lebarnya ini itu untuk media, untuk menuliskan biasanya untuk membuat sketsa, buat desain gambar. Tuh. Nah, mungkin kalian udah pernah nyoba menggunakan alat semacam ini. Biasanya itu pada pembuatan KTP. Nah, yang memerlukan tanda tangan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada barcode scanner. Nah, pada barcode scanner ini maupun barcode reader yaitu alat yang berbentuk gagang yang berisi laser berwarna merah, baik berwarna merah maupun hijau. Nah, laser ini berfungsi untuk memindai barcode. Nah, barcode ini bisa berbentuk QR code maupun barcode batang yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Nah, barcode ini itu dapat berupa yang berbentuk kotak-kotak tadi, yaitu maupun garis tebal, yaitu kalau kita menyebutnya mungkin barcode batang ya karena panjang seperti ya, persegi panjang. Juga tebal yang vertikal yang kemudian dapat diterjemahkan dalam bentuk angka-angka menggunakan barcode scanner ini. Nah, alat ini juga biasa digunakan pada toko atau swalayan untuk mengidentifikasi pada produk yang dijualnya. Nah, sehingga dapat mempermudah ataupun mempercepat proses jual beli. Nah, biasanya mungkin mempermudah atau mempercepatnya itu jika kasir mungkin lupa, kalau tradisional lupa harga dari barang tersebut. Nah, ini dapat menjadi solusi sehingga ketika di scan sudah langsung keluar harganya berapa. Nah, ini contoh dari barcode scanner. Nah, ini barcode batang, jenis barcode batang. Nah, kalau yang ini, yang kotak di atas ini, itu jenis barcode yang jenisnya QR code. Selanjutnya ada like pen.
Line pen ini adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Nah, bentuknya seperti pena dan tersambung pada perangkat komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Nah, ini contoh dari Like Pen ini ya. Nah, ini yang pertama ini contoh Like Pen yang menggunakan kabel, dan yang kedua Like Pen yang nirkabel. Selanjutnya itu ada scanner. Nah, pada scanner ini yaitu sebuah perangkat keras input yang berfungsi untuk mengubah data analog yang bisa dibilang dalam berbentuk kertas itu untuk menjadi sebuah data digital. Nah, perangkat ini digunakan pada saat Anda ingin memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas untuk menjadi bentuk soft file ke dalam komputer yang hasilnya dapat berupa sebuah gambar maupun file PDF. Nah, bila dikombinasikan dengan printer, scanner ini dapat digunakan menjadi mesin fotokopi yang berukuran kecil. Nah, kalau pada gambar yang pertama ini yaitu scanner tunggal, yaitu fungsinya untuk men-scan saja. Assalamualaikum Pak, saya Ya, mohon izin ya Pak, tapi gak keluar, tapi saya mau izin dulu bebersih soalnya lagi nyiapin buat vaksin besok. oh, Sekian Pak, terima kasih, oh ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, pada gambar yang pertama ini yaitu gambar dari scanner tunggal yang fungsinya untuk men-scan saja. Nah, contoh yang kedua ini yaitu scanner yang sudah dikombinasikan dengan printer yang selain untuk scanner juga pada medianya ini juga bisa digunakan yaitu untuk fotokopi berkas. Tuh. Selanjutnya ada trackball. Nah, trackball ini itu perangkat keras yang bentuknya mirip dengan mouse. Nah, hanya saja terdapat perbedaan pada sebuah bola, yaitu di bagian tengahnya yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan yang berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan pada komputer. Nah, ini contoh dari trackball. Memang bentuknya seperti mouse. Nah, kalau yang di samping ini, kalau yang pada mouse ini biasanya adanya di atas, yaitu untuk scroll dari atas sampai bawah. Nah, yang bulat-bulat merah ini itu yang disebut trackball. Nah, ini ada juga jenis trackball yang berada di samping. Nah, kemudian pindah lagi nih yang scrollnya nih ke atas seperti mouse pada umumnya. Jadi ada trackball yang di atas, yang di samping. Nah, kalau yang model jadul ini, yang pada mouse ini trackballnya ada di bawah. Nah, yang bola-bola ini. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu mikrofon. Nah, mikrofon ini adalah perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi dari mikrofon yaitu sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan saat konferensi maupun melakukan video call. Nah, ini contoh dari mikrofon eksternal atau tambahan. Nah, ini ada contoh jacknya yang dapat terhubung kepada laptop kita maupun komputer kita. Nah, ini juga contoh dari mikrofon eksternal nih. Kalau pada laptop itu biasanya mikrofon itu sudah menjadi satu. Nah, biasanya kalau tidak salah
Ada yang di dekat keyboard di bawah, ada yang posisinya juga ada yang dekat kamera webcam untuk posisi mikrofonnya. Kalau yang gambar ini contoh dari beberapa mikrofon eksternal atau tambahan. Nah, selanjutnya yaitu ada webcam. Webcam ini adalah kamera real time yang gambarnya dapat diakses melalui www. Kemudian dapat digunakan juga pada program instant messaging maupun aplikasi video call seperti Zoom maupun Google Meet yang dapat memasukkan hasil dari data rekaman dan dibentuk dalam format digital. Nah, ini adalah contoh dari webcam eksternal atau tambahan untuk komputer, laptop, dan lain sebagainya. Ini juga sama webcam kamera eksternal. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Saya boleh bertanya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk akses modem jaraknya berapa Pak ya? Makasih. Kalau modem kan banyak jenisnya ya. Kalau modem USB itu yang dicolok ke USB itu biasanya untuk satu perangkat aja, itu tidak bisa untuk perangkat lain seperti WiFi gitu. Kalau untuk modem yang seperti ini, sebentar. Nah, kalau untuk modem yang seperti ini, misalnya ini yang modem yang bentuknya kotak ini, nah itu biasanya jaraknya bisa sampai 10 sampai 15 meter jauhnya itu untuk penanggapan sinyalnya. Kalau modemnya WiFi router seperti yang dari IndiHome itu lebih jauh lagi jaraknya. Itu bisa sampai 20 sampai 30 meter kurang lebih. Itu masih bagus untuk penangkapan sinyalnya. Nah, yang modem USB ini itu untuk penggunaan satu komputer saja. Kalau yang seperti ini, yang kotak ini, dia sudah bisa nirkabel dan juga untuk menyambungkan ke dalam beberapa perangkat. Nah, jaraknya itu tadi kurang lebih 10 sampai 15 meter maksimal ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau digitizer kan kita tuh nulis ya di Iya. papannya. Nanti tampilan di laptopnya gimana Pak? Lihat di mananya gitu. Kalau tampilan laptopnya itu sebenarnya hampir sama kayak kita menggunakan mouse maupun touchpad pada laptop ya. Itu penggerakan pointer. Nah, biasanya itu memang digunakan untuk para desainer maupun animator untuk memudahkan dalam proses pembuatan gambar maupun desain itu. Itu hampir sama dalam tampilan layarnya normal, cuma cara penggunaannya aja yang berbeda. Berarti yang suka buat
komik online bikinnya pakai itu ya Pak? Iya, salah satunya Kayak ya baju pakai pakai itu. pakai digitizer ini untuk memudahkan tuh. Kalau yang sudah jago menggunakan mouse maupun touchpad, ya silakan itu. Mungkin untuk lebih nyamannya bisa menggunakan perangkat yang lain. Tuh. Ya kurang lebihnya seperti itu. Baik, Pak, makasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya. saya mau bertanya ini apa penangkap sinyal yang bisa menangkap sinyal atau WiFi itu termasuk software atau hardware? Jika termasuk hardware, seperti apakah bentuk dari perangkat ataupun ya yang bisa menangkap sinyal WiFi tersebut? Apakah bentuknya seperti modul atau kayak gimana Pak? Untuk penangkap sinyal untuk lebih kuat gitu ya. Bukan Pak, jadi Oh, kan di laptop itu ada memang sih kayak software gitu ya. Jadi tinggal klik terus kita dapat sinyal WiFi-nya. oh itu. Tapi kan apakah itu ada perangkat kerasnya atau kayak gimana bentuknya kayak gitu mungkin Pak? Oh, itu ada perangkat kerasnya sebentar ya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Kalau di laptop. Oh berarti modul ya di dalam Iya, kan Pak ya? modul, iya. Nanti kita tambahin kayak drivernya gitu untuk memaksimalkan. Tuh. Dia memang ada modulnya untuk menangkap sinyalnya. Tuh. Oh ya, nanti ada tugas atau kuis ya yang bisa kalian kerjakan itu maksimal sampai besok. Ya karena mungkin ada yang kerja atau shift malam. Tugasnya pengerjaannya perorangan. Nah, itu hanya untuk mengisi soal-soal saja, soalnya berupa pilihan ganda. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk perangkat keras itu Pak udah dibahas semua atau memang ada lagi nggak Pak? Kurang lebihnya sudah hampir dibahas, Bentuk-bentuk. ya, sudah hampir dibahas semua. Paling tinggal nanti kayak integrasinya untuk dari perangkat keras dengan software. Kurang lebihnya begitu. Nanti ada integrasi dari hardware sama software. Nah, itu untuk nanti cocoknya yang mana itu. Nanti ada kok. Kalau untuk pengenalan seperti perangkat kerasnya sudah hampir semua.
Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Mohon izin Pak, paling saya minta PowerPoint-nya untuk disebarkan di Telegram atau di grup WhatsApp Pak, biar nanti bisa dibuka-buka lagi sama mahasiswa lainnya. Oh ya, nanti saya kirim ya ke grup Telegram untuk materi yang hari ini. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baiklah, kalau begitu karena tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan perkuliahan malam ini. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi pada perkuliahan malam ini. Semoga sehat selalu. Ya. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.